Orang tua tentu menginginkan yang namanya anak itu selalu patuh, selalu hormat, selalu berbakti dan mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Tapi sekali waktu bisa saja seorang anak menyakiti orang tuanya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian cowok yang ada di sini. Jika anakmu menyakiti hatimu, maafkan dia sebab anak-anakmu adalah hari depanmu. Bila berat hatimu memaafkan anakmu, kenang kembali Nabi Yakub dalam Al-Quran. Nabi Yakub punya anak 12. Di antara anak ada yang paling ganteng, Yusuf. Biasa namanya orang kadang-kadang kan walaupun sama-sama anak, kalau yang cantik sama yang jelek kan beda sikap kita ya. Itu sudah manusiawi kalau perasaan gitu kan. Tapi jangan ditampilkan itu dalam bentuk sikap. Rasa boleh disimpan. Kita punya 2 anak. Satu cantik, satu jelek. Lalu datang tamu, pejabat terhormat. Pasti yang kita perkenalkan yang cantik. Dan yang kita suruh beli garam pasti yang jelek. Di hati boleh, jangan ditampakkan. Nah sikap ini kemudian menimbulkan iri dengki saudaranya. Akhirnya apa? Saudara Yusuf ambil Yusuf. Pak, saya izin ya, Yusuf mau tak ajak jalan-jalan. Sebenarnya tumben-tumben juga nih. Memang sesuatu kalau tumben biasanya ada kepentingan. Seperti orang datang ke masjid. Wakil rakyat kan nggak pernah ke masjid. Tiba datang pasti ada kepentingan. Kemana? Kita mau jalan-jalan lah. Sore hari. Waja'u abahum isya'ay yabkun. Bersandiwara. Sore kakaknya Yusuf pulang nangis. Pintar juga ini. Yusuf tidak pulang, mana Yusuf? Inna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'i Yusuf 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'ab. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Bapak, tadi saya itu kan sedang lomba-lomba gitu. Lalu kami tinggalkan Yusuf jagain barang-barang kami. Tahu-tahu dimakan serigala. Lapor ke ayahnya bahwa Yusuf dimakan serigala. Hok lagi nih. Bagaimana tidak percaya? Yang melapor itu sepakat. Semua saudaranya satu kata. Ijma'. Tidak ada yang lain. Sampai-sampai Yakub itu diceritakan dalam Quran, wa biyaddat 'ainahu minal huzn. Matanya itu memutih karena saking sedihnya. Dah sekian tahun. Sekian tahun kemudian diketahui bahwa Yusuf itu masih hidup dan hilangnya Yusuf itu karena kelakuan saudaranya. Tentu ayah marah. Kurang ajar kalian. Tapi saat itu saudaranya apa? Ya abana astaghfir lana khatayana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mohon ampunlah kiranya untuk kami. Kami orang-orang salah, ngaku salah. Kalau kita kan enggak, tabokin dulu baru dimaafkan. Jangkrik gitu. Tapi apa Yakub? Namanya anak belum pernah tua, wong tua pernah muda. Bukan cuma dimaafkan. Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kamu semua sudah kumaafkan dan akan kumohonkan ampun kepada Tuhanku untuk kamu semua. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Bayangkan puluhan tahun berpisah dengan Yusuf, ditambah dengan hoax yang mereka sebarkan, yang disampaikan pada dia, bahwa darah palsu dalam persidangan. Kan saudaranya bidamin kadib. Pintar banget bohongnya itu orang-orang itu.
Tapi pada saat mereka ketakutan, sang ayah memaafkannya, bahkan memintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika engkau adalah seorang anak, bisa jadi engkau pernah kecewa dengan orang tuamu. Maafkan orang tuamu, sebab tanpa mereka tidak ada makhluk yang namanya kamu. Jika berat hatimu memaafkan orang tuamu, baca kembali Al-Quran tentang Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Ibrahim itu anak seorang dirut BUMN, Badan Usaha Milik Namrud. Dia jualan patung. Ketika berdasarkan kajiannya dan penelitiannya, Ibrahim menemukan bahwa ajaran yang selama ini dianut oleh ayahnya itu adalah sesat. Dia sampaikan. Namanya anak muda kadang-kadang kan menyampaikannya kasar, ya kudu maklum namanya anak muda kan. Apa sikap orang tuanya? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Jika engkau tidak menghentikan dakwahmu Ibrahim, kamu terus-terusan nyalah ke ajaran yang sudah diyakini sejak lama ini, la arjumannaka, kurajam kamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Ayahnya bukan cuma kasar, bukan cuma kafir, tapi mengancam dan mengusir. Marah Ibrahim. Apa yang dia ucapkan? Salamun alaik. Salam sejahtera untukmu wahai ayahku. Sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiyya. Salahmu ayah, aku yang akan memohonkan ampun kepada Tuhanku. Salahnya orang tua, kasarnya orang tua, ngusirnya orang tua, kafirnya orang tua tidak menyebabkan seorang anak boleh kasar pada dia. Tetap dia maafkan. Bagaimana dengan kita? Oh, kalau kita punya orang tua kayak gitu, bego-begoin memang kita. Dasar bapak, goblok. Jika engkau punya saudara, tentu kau berharap agar saudaramu senantiasa mesra dengan kamu, senantiasa bersama dan baik untuk dirimu. Tapi ada kalanya seorang saudara entah bagaimana sebabnya melakukan kesalahan yang mengecewakan hatimu, maafkan saudaramu. Karena apa? Kalau orang lain kamu mati, dia akan datang tahlilan karena ada berkatnya. Tapi saudaramu tanpa berkat pun akan menangisimu. Jika berat hatimu memaafkan kesalahan saudaramu, kenang kembali kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Yusuf dibuang oleh saudaranya. Ketika dibuang ke dalam sumur tua, diketemukan oleh pedagang, kafilah pedagang. Yang namanya pedagang, apa saja yang penting bisa dijual. Makanya kata ayat, wa syarauhu bisa menimbaksin darahima ma'dudah, wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka jual Yusuf dengan harga murah. Zuhud mereka tidak butuh. Yang dibutuhkan itu uang, apa saja bisa dijual. Dijual ke istana, namanya orang ganteng, makin hari makin ganteng. Jangankan di istana, wong di kampungnya saja sudah ganteng. Ini tambah tempatnya istana lagi. Setiap wanita yang menyaksikan dia gemeter badannya. Dan sulit memejamkan matanya. Dan termasuk di antara mereka adalah istrinya Bapak Presiden. Ini sebetulnya istri presiden ini tidak mata keranjang, tidak. Tapi sulit menolak memandang dia. Jatuh cinta Zulaikha. Dah, kita nggak akan cerita bagaimana prosesi masuk ke dalam kamar, nang sentong apa yang terjadi. Tapi kesan pertama begitu meyakinkan, selanjutnya terserah pikiran Anda sendirilah. Akhirnya Yusuf difitnah. Difitnah, dia masuk penjara. Di penjara dimanapun juga kalau orang pintar pasti muncul kepintarannya. Diketahui dia ahli takwil mimpi dan pakar ekonomi. Dan pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi kepala negara di situ. Jadi kalau ada orang yang sering disakiti, ada tanda-tanda dia akan naik. Makanya nanti kalau
Biasanya pemimpin yang terpilih itu yang banyak dibully. Oleh karena itu suka bikin sandiwara, seakan-akan dibully padahal dia yang nyetel sendiri gitu. Rekayasa lah. Ketika Yusuf sudah berada di puncak karirnya, sedang duduk di atas singgasananya, kebetulan di kampungnya itu terjadi krisis ekonomi. Krismon. Datanglah rombongan saudara-saudaranya mengajukan proyek proposal. Yusuf kenal dengan mereka. Kenal semua. Tapi mereka tidak kenal Yusuf. Kenapa? Yusuf tinggal di istana. Dia sudah menjadi seorang raja, seorang penguasa. Ganteng wajahnya, keren pakaiannya, gagah juga penampilannya. Sementara saudaranya masih seperti yang dulu. Model bajunya masih kayak gitu, masih dikancingin 2 biji aja. Gitu. Kenal mereka. Makanya kalau sampai ada yang bilang, kamu kok masih seperti yang dulu ya? Jangan GR dulu. Maksudnya gini, kamu masih kere ya? Gitu sebenarnya. Jangan GR dulu. Mengajukan proyek proposal. Serius. Yusuf cara bicaranya diplomatis. Ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Saudara-saudara, apa yang kalian pernah lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kamu bodoh dulu? Mendengar kata Yusuf, mereka kaget semua. Yusuf kan sudah mati. Sudah kita buang ke dalam sumur tua. Mungkin sudah hancur tubuhnya di sana. Sudah sekian puluh tahun yang lalu. Kok nyebut Yusuf? Mereka pandangi terus sang raja ini. Dilihat-lihat ada tanda-tandanya. Namanya saudara, kenal tanda. Nah, ini Yusuf kayaknya ini. Ini Yusuf ini. Saling berbisik di antara mereka. Lalu dengan nada ragu-ragu mereka bertanya, mohon maaf, panjenengan itu namanya Yusuf tak, Tuan? Yusuf jawab, ya, aku Yusuf. Kaget mereka. Mungkin kalau bahasa sekarang, mau diar kita wesi mau hari ini. Ternyata yang jadi raja, tempat memohon, tempat mengajukan proyek proposal, itu orang yang pernah disakitinya dan dimatikannya dengan cara yang tragis. Apa bayangan mereka? Waduh, modar aing kieu ya. Kata mereka, laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna khati'in. Sungguh Allah telah mengistimewakan kamu di atas kami semua, wahai Yusuf. Kami ngaku orang-orang salah. Maafkan Yusuf. Yusuf bisa seenaknya kan, penjaga kiri kanan kan orangnya gede-gede. Tangkap orang-orang ini. Seret cecunguk-cecunguk ini. Masukkan ke dalam penjara. Minggu depan pancung lehernya. Bisa tak? Bisa enggak? Bisa. Itu tidak dilakukan. Di saat dia berada dalam kekuasaan, segala perintah di tangan, apa yang keluar? La tasribu alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kang, sudah tidak ada persoalan di antara kita hari ini. Aku sudah lupakan semua yang terjadi. Hari ini hanya rinduku yang sudah terbalaskan. Dipeluk saudaranya itu semuanya. Dimaafkan. Yaghfirullahu lakum. Aku bukan cuma memaafkan dirimu, Kang. Aku mohon ya Allah ampuni saudara-saudaraku ini. Aku yang mintakan ampun pada Allah untuk kalian semuanya. Gimana dengan kita? Waktu pilihan lurah ada tim sukses lawan datang ke rumah kita. Minta sumbangan maulid Nabi. Apa kan bilang? Kamu bukannya tim sukses dia, noh? Dia aja mintanya. Jika kita berhasil meraih satu karir, ketika kita sedang akan maju dijegal orang, lalu kita berhasil menduduki satu jabatan terhormat, orang itu datang ke kita minta bantuan, enak betul, dancuk kowe rene. Tapi tidak dengan Yusuf. Kenapa? Yusuf orang beriman.
bahwa semua yang terjadi hari ini sebenarnya adalah titik akhir dari sebuah perjalanan yang beraneka warna. Kalau dia tidak dibuang oleh saudaranya, tentu tidak diambil oleh pedagang. Kalau tidak diambil oleh pedagang, tidak akan masuk ke dalam istana. Kalau tidak masuk ke dalam istana, dia tidak akan difitnah oleh Zulaikha. Kalau tidak difitnah Zulaikha, tidak masuk ke dalam penjara. Kalau tidak masuk ke dalam penjara, tidak ada yang tahu bahwa dia ahli takwil mimpi dan pakar ekonomi. Kalau dia tidak ketahuan sebagai ahli takwil mimpi dan pakar ekonomi, tentu dia tidak akan menjadi seorang raja. Yusuf sadar bahwa ketika dilemparkan ke dalam sumur, tangga pertama untuk jadi seorang raja sudah dimulai. Bagaimana dengan kita? Makanya saya sering canda kalau panjenengan besok pas keluar dari sini kan banyak yang ngontel nih. Saya biasa ngontel tiap Rebo di sini. Kalau panjenengan santri PSG keluar ketabrak sepeda, berterima kasih pada yang nabrakmu. Sebab kalau nggak kena sepeda mungkin truk yang di belakangnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi maafkan saudara ya. Jangan suka benci dengan saudara. Kadang-kadang persaingan antar saudara lebih berat daripada dengan tetangga.